Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dilkana Hasbi dari NPM 2308260170 yang akan menjelaskan tentang leptospirosis pada blok hematologi dan imunologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu, di mana leptospirosis itu dia penyakit diogenes yang disebabkan oleh infeksi dari spesies Leptospira, di mana Spirochaeta ini pertama kali disolisi di Jepang oleh Inada setelah sebelumnya digambarkan pada Anno Weil pada tahun 1886, di mana Weil ini menemukan bahwa penyakit ini menyerang manusia dengan gejala demam, ikterus, pembesaran hati dan limpa, serta kerusakan ginjal. Baru kedua itu saya akan menjelaskan tentang faktor risiko di mana uh, riwayat membersihkan selokan, kebanjiran, dan pertanian. Baru faktornya itu dia tikus. Ada lagi faktor-faktor lainnya seperti kuda atau sapi. Baru deh itu gejalanya itu dia terbagi dua, ada yang ringan sama yang berat. Kalau dia yang ringan itu demam, konjungtiva, gastrocnemius, membengkakkan, baru muntah, nyeri perut. Baru deh itu kalau dia leptospira yang berat itu dia ikterus yang berat, di mana gagal ginjal dapat munculnya hematuria dan oliguria, baru pendarahan saluran cerna dan paru, serta juga bisa terjadi shock. Baru kalau dia transmisi infeksi leptospira ke manusia itu dapat melalui berbagai cara. Yang sering terjadi itu adalah melalui kontak dengan air atau tanah yang tercemar oleh bakteri leptospira. Bakteri masuk ke tubuh manusia melalui kulit yang lecet atau luka dan mukosa. Bahkan dalam literatur disebutkan bahwa penularan penyakit ini dapat melalui kontak dengan kulit sehat. Habis itu terutama bila kontak lama dengan air, selain melalui kulit dan mukosa, infeksi leptospira ini bisa juga masuk melalui konjungtiva. Bakteri leptospira yang berhasil masuk ke dalam tubuh tidak menimbulkan lesi pada tempat masuknya bakteri. Baru dari itu gerak yang mengalir sir telah diajukan sebagai mekanisme masuknya leptospira ke dalam tubuh. Baru deh itu setelah leptospira mengin- menginvasi epitel, selanjutnya akan berproliferasi dan menyebar ke organ sasaran. Setiap organ penting dapat terkena dan antigen leptospira dapat dideteksi pada jaringan yang terkena. Gejala fase awal ditimbulkan karena kerusakan jaringan akibat leptospira, tetapi gejala fase kedua timbul akibat respons imun pemacu. Mediator yang dirangsang oleh leptospira ini diduga menyerang manifesting klinis yang beragam. Baru meskipun secara pasti masih belum jelas, gejala patogenis yang selalu ditemukan adalah vaskulitis. Pada vaskulitis, pa- eh, pada pembuluh darah kapiler berupa edem, endotel, eh, endotel, nekrosis, disertai invasi limfosit. Keadaan pembuluh darah kapiler merupakan edem, endotel, nekrosis, dan invasi limfosit. Keadaan ini dapat ditemukan pada semua organ yang terkena. Vaskulitis ini menimbulkan peteki, pendarahan intraparenkim, dan pendarahan pada lapisan mukosa dan serosa. Pada beberapa kasus dapat ditemukan trombositopenia, namun tidak terjadi di IC. Pada protromben kadang-kadang memanjang dan tidak dapat diperbaiki dengan pemberian vitamin K. Kerusakan hati yang terjadi akan mengakibatkan timbulnya ikterus. Meskipun ada beberapa ahli mengemukakan ikterus antara lain disebabkan oleh hemolisis dan obstruksi biliar, edem intraalveolar,
alveolar dan interstisial dapat terlihat pada jaringan paru. Pada vaskulitis berat dapat terjadi pendarahan paru. Keterlibatan ginjal menyebabkan nekrosis tubular dan nefritis interstisialis, sehingga terjadi gagal ginjal akut yang memerlukan dialisis. Pada jantung dapat ditemukan petiki pada endokardium, edem interstisial miokard, dan arteri koroner. Pendarahan, nekrosis vokal, dan reaksi inflamasi dapat ditemukan pada kelenjar adrenal, sehingga dapat memperberat korteks vaskular dan berkaitan dengan uh, kejadian leptospiras yang fatal. Baru, itu pemeriksaan penunjang itu ada darah lengkap, fungsi hati dan fungsi ginjal, bakteriologi, mikroskopik, imunologi, dan PCR. Baru tata laksana itu terbagi dua, ada non-ikterik atau ringan, dan ikterik atau berat. Baru kalau dia pilihan pertama itu dia ampicillin dengan sediaan 75 sampai 100 mg per kilogram per hari diberikan secara oral tiap 6 jam selama 7 hari. Amoxicillin 500 mg per kilogram per hari diberikan secara oral tiap 6 jam sampai 6 sampai 8 jam selama 7 hari. Ada juga pilihan kedua di mana dosiskan 40 mg per kilogram per hari diberikan secara oral dua kali sehari selama 7 hari. Tidak direkomendasikan untuk umur di bawah 8 tahun. Kalau dia alergi penisilin, maka berikan dosis Zikrin 40 mg per kilogram per hari secara oral 2 kali selama 7 hari. Baru kalau dia ikterik atau berat, pilihan pertama itu penisilin uh, 100.000 unit per kilogram per hari. Intravena diberikan 36 jam selama 7 hari. Ampicillin 200 mikrogram per kilogram per hari intravena tiap 6 jam. Baru amoxicillin 200 mg per hari uh, hari intravena tiap 6 jam. Baru dari itu pilihan kedua itu ada erythromycin 50 mg per kilogram per hari intravena. Kalau dia alergi penisilin maka kasih erythromycin. Mungkin sekian uh, dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Ini referensi yang saya pakai. Uh, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.